Ada puluhan anak yang menjadi korban tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Korban anak yang selamat pun harus menyaksikan tragedi tersebut terjadi. Lalu bagaimana penanganan terhadap mereka? Kita akan langsung membahasnya dengan Komisioner KPAI Retno Listiarti. Selamat malam Mbak Retno. Selamat malam. Ya Mbak Retno, ada sejumlah informasi juga terkait dengan korban anak tewas dan juga terluka. Namun kalau dari KPAI yang terbaru, datanya seperti apa Mbak? Kita update dulu sebelum kita membahas tentang penanganan dari para korban anak. Kalau KPAI sih terakhir mendapatkan data itu pada hari Minggu ya, jumlahnya 17 yang meninggal, kemudian 7 dalam perawatan di rumah sakit. Namun kalau koordinasi dengan KPPA jumlahnya sudah mencapai 33 ya. Saya belum ke Malang, tapi rencananya Kamis ini di Malang dan sekarang posisi sudah di Surabaya. Berarti Kamis nanti akan ke Malang. Kita akan tanya sejauh ini berarti tadi sudah koordinasi juga dengan Kementerian PPA. Apa bentuk koordinasi yang ada Mbak? Karena kan selain dampak dari gas air mata pastinya juga mengganggu kesehatan. Ada juga dampak traumatik yang bisa dialami oleh anak-anak tersebut. Penanganannya seperti apa untuk jangka pendek Iya, maupun jangka panjang? iya, untuk anak-anak yang mengalami tadi ya, mereka mungkin selamat dari tragedi ini, namun sempat dirawat di rumah sakit, kalaupun tidak dirawat, tapi mereka melihat peristiwa itu dan sudah pasti akan mengalami kondisi psikologi yang terganggu. Nah, Mhm. tentu ini kita akan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Malang ya, Mhm. itu untuk melakukan pemulihan psikis kepada anak-anak korban. Yang kedua, ini sebenarnya lebih kami juga menemukan kan orang tua, ayah bunda yang meninggal ya pada Mhm. pada Tragedi atau peristiwa kejadian ini gitu tersebut, ya, ya. atau ayahnya meninggal. Jadi ada anak yang tiba-tiba yatim piatu atau yatim kan. Sementara bisa jadi sang ayah yang meninggal atau ayah dan ibunya adalah tulang punggung keluarga itu. Mhm. Nah, ini anaknya masih kecil-kecil. Ini bagaimana? Nah, ini juga akan menjadi target dari penanganan kami karena anak-anak ini harus ditemukan, artinya dipetakan dulu dari para korban. Mhm. Jadi korban yang di usia berapa kemudian memiliki anak. Nah, ini tentu menjadi target berikutnya karena kalau untuk mereka jangka pendeknya adalah untuk anak-anak ini yang kehilangan ayah ibunya Mhm. itu kan harus segera mencari pengasuhan pengganti ya. Mhm. Jadi biasanya menggunakan 3 derajat keluarga itu kalau dalam PP 44 tahun 2017 itu nanti apakah ke kakek nenek kemudian atau paman atau bibi itu jangka pendeknya, tapi jangka panjangnya adalah bagaimana anak-anak ini bisa melanjutkan hidup dan juga melanjutkan pendidikannya. Mhm. Itu akan menjadi topik bahasan ya, tapi kami kan harus juga melihat lapangan karena beberapa anak SMK kan juga menjadi korban ya, Ya. dan itu ternyata kita juga dapat gitu. Jadi saya di WA langsung oleh banyak orang yang mengabarkan juga tentang anak-anak itu makanya kami akan koordinasi juga dengan dinas pendidikan karena kalau SMA dan SMK kan di provinsi. Jadi Mhm. kita juga akan koordinasi dengan dinas pendidikan untuk tahu ya sebenarnya berapa jumlah korban, kemudian korban ini bersama teman-temannya. Nah, itu kan juga teman-teman yang kemudian selamat atau saat ini sedang dalam perawatan itu akan memudahkan untuk diberikan asesmen psikologi dan rehabilitasi psikologi berikutnya. Oke, biasanya bentuk pendekatannya seperti apa Mbak untuk asesmen dan juga rehabilitasi untuk dari sisi psikologi yang biasanya dilakukan mungkin terkait dengan koordinasi juga dengan Kementerian PPPA dan juga Kementerian Pendidikan atau Dinas Pendidikan setempat? Kalau kalau layanan, lembaga layanan harus daerah ya, karena kan posisinya lebih dekat dan mereka memang memiliki lembaga layanan yaitu P2, TP2A di Mhm. Kota Malang. Ini punya psikolog-psikolog. Nanti mereka yang akan membantu sebagai profesional mereka bisa ya Mhm. melakukan asesmen, kemudian mengetahui seberapa dampaknya, lalu berapa kali harus terapi itu nanti akan diketahui oleh pihak P2 TP2A sebagai pendamping korban ya secara Mhm. psikologi. Nah, Oke. kami KPAI itu yang akan memastikan bahwa ini dilakukan. Oke, memastikan bahwa ini dilakukan dan kalau kita bicara soal trauma healing seseorang, pastinya satu individu dengan individu lain juga Ya, berbeda gitu. Yang kita harapkan adalah kemudian tiap-tiap individu, tadi yang disebutkan mungkin datanya berarti berapa nih Mbak, kalau kita bicara data total yang selamat ratusankah gitu ya yang bisa diprediksi gitu dari anak-anak ini sendiri.
Bagaimana kemudian memastikan bahwa tiap-tiap individu ini benar-benar mendapatkan pendampingan hingga proses trauma healingnya ini bisa berjalan dan kebutuhan mereka seperti yang tadi disebutkan oleh Mbak Retno bisa terpenuhi gitu, tidak hanya kemudian putus atau berhenti di tengah ketika nanti mungkin jangan sampai ketika kasusnya tidak lagi mencuat begitu. Makanya pendekatannya harus sekolah. Jadi kalau memang diketahui sekolah-sekolah anak ini, itu bisa dilakukan healingnya sebenarnya melalui sekolah ya. Jadi itu jauh lebih mudah, orangnya ada banyak gitu ya. Kemudian bisa didatangi satu kali dibanding anak-anak ini harus datang ke kantor P2 atau P2A. Lalu yang kedua, kita kan belum tahu nih penyebarannya. Jadi anaknya, namanya, umurnya, sekolah di mana itu belum terpetakan banget ya. Jadi kan kalau bicara data, berarti pemerintah daerah, kemudian rumah sakit ini yang harus mensupportkan data ini ya. Baru nanti kalau kita udah punya data, ini kan nanti juga akan ada rapat koordinasi bersama terkait data. Termasuk data kalau kami KPAI meminta data terpilah khusus anak, karena kewenangan kami kan di anak-anak ya, di usia di bawah 18 tahun. Betul, betul, betul. Anak-anak yang berada di bawah usia 18 tahun. Kalau tadi kita lihat di samping video saat Mbak Retno memaparkan, itu juga ada banyak anak-anak yang kemudian mengalami trauma, menangis begitu ya, dan ini membuat hati juga pastinya miris begitu. Kalau kita bicara soal pertanggungjawaban, KPAI sebelumnya sudah mengeluarkan rilis mendesak pemerintah dan juga pihak penyelenggara ini untuk bertanggung jawab betul gitu. Apa yang kemudian didesak KPAI terkait dengan pertanggungjawaban dari pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, dan pihak penyelenggara untuk penanganan trauma dampak dari tragedi Kanjuruhan terutama bagi anak-anak? Sebenarnya kalau kami mendesaknya adalah timnya tuh tim independen gitu ya, jadi dibentuk oleh negara tim independen, tapi ya kami tetap mengapresiasi bahwa kemudian ada tim independen ya di pihak kepolisian, itu juga bagus. Yang kedua kan tim independennya harus bekerja secara transparan, kemudian betul-betul jujur ya menyampaikan semuanya, dan kalau memang ada kelalaian yang mengakibatkan korban jiwa sebanyak ini, maka orang-orang yang melakukan tadi itu harus bertanggung jawab gitu. Nah, pertanggungjawaban tentu kepada hukum ya kalau sekarang. Jadi hukum itu adalah bagaimana penegakan hukum dilakukan terhadap orang-orang ini. Yang kedua adalah sebenarnya yang tidak kalah penting adalah memikirkan korban, apalagi korban yang kehilangan ayah bundanya dalam waktu singkat nih ya, mereka kehilangan. Nah ini kan bagaimana masa depan ini juga negara tidak hanya memberi santunan ya, atau pihak-pihak ini tidak hanya memberi santunan, tetapi bahwa jangka panjang khusus anak-anaknya harus dipikirkan banget. Apalagi ketika sudah kehilangan ayah, ibu, dan tulang punggung dalam keluarganya. Lalu anak-anak yang tadi ya butuh assessment. Ya itu nanti kalau datanya sudah jelas, tentu kami bisa meminta laporan ya sebagai bentuk evaluasi, monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan. Seperti itu, Mbak. Iya, karena kalau kita bicara soal penanganan trauma, dampak dari tragedi yang terjadi ini bukan perkara waktu yang singkat begitu ya. Harus benar-benar ada komitmen, pendekatan yang komprehensif, mulai dari pendataan, penanganan, hingga nanti juga terjadi monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa tiap-tiap individu ini bisa harapannya pulih begitu dari apa yang sudah mereka alami. Terima kasih banyak kepada Komisioner KPAI, Mbak Retno Listiarti, sudah bergabung bersama kami. Nanti kita update lagi ya Mbak ya, hasil dari pertemuan dan juga hasil bagaimana kemudian penanganan yang akan dilakukan nanti hari Kamis. Mbak Retno akan ke Malang, Jawa Timur. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Connected.